Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar teman-teman semua? Ini saya sapa dulu ya yang dari jauh. Mas Judi Arofa, apa kabar dari Lamongan, Jawa Timur? Kemudian dari Aceh, juga dari Solo. Kemarin juga ada lagi dari Jeddah, Malaysia. Apa kabar? Bandung, Surabaya, Jakarta, Cirebon. Dari arahan Indramayu. Dari mana lagi? Dari Tasikmalaya. Dari mana lagi ya? Kayaknya banyak banget yang belum saya sebutin. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini, oh ya, kemarin dari Bontang ya, Kaltim ya. Ini lagi kebakaran hutan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya datang dari, saya nggak tahu nih siapa ini, saudariku Mbak Kristianti Nasrani, saudariku Mbak Kristianti, tolong dijelaskan tahapan Nasrani masuk surga menurut ajarannya. Oke, saya akan mencoba menjawab teman-teman. Untuk tahapan di ajaran Nasrani itu tidak ada tahapan ya, tidak seperti kita Muslim. Tahapannya yang pasti kita harus mengimani Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Kemudian kita melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Udah tahu teman-teman semua. Kemudian yang pasti nanti kita akan dihisap amal perbuatan kita itu ya. Nah, kalau di Nasrani sendiri, kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kemudian kita mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu sudah menjamin surga buat mereka. Itu aja, jadi nggak ada tahapan. Cukup mengimani Yesus sebagai Tuhan dan cukup mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat. Sudah, itu nanti masuk surga. Oke, ini dari Aris Bata. Bu, ayat Al-Quran juga mengatakan bahwa Yesus lahir, mati, dan bangkit. Ya, benar. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan kalau Yesus lahir, ada di surat Al-Imran, Maryam, ada di sana. Jadi benar, Al-Quran mengimani kalau Yesus lahir, mati, dan bangkit. Kenapa Ibu bilang Yesus tidak disalib atau tidak mati? Jadi gini ya, ini Mas Aris Bata. Yesus itu tidak mati. Yesus juga tidak disalib. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam surat An-Nisa, Yesus itu tidak mati disalib. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Dan wajahnya diserupakan seperti Yesus. Itu di dalam surat An-Nisa di Al-Quran. Jadi dipelajarin lagi ya. Kemudian ya, Yesus tidak mati. Yesus tidak mati dan nanti Yesus diangkat sama Allah ke langit. Yesus diangkat dan nanti akan tiba masanya Yesus akan turun ke bumi untuk menjadi saksi buat yang meragukan Yesus. Jadi ini sudah saya jawab ya, Aris Bata. Kemudian Aris Bata ini bilang, Bu, bertobatlah. Sudah sangat dekat waktunya. Buktikan di ayat Anda siapa yang diserupakan itu. Tadi udah saya jawab ya, yang diserupakan itu Yudas Iskariot. Itu. Nah, ini sebab banyak penyesat telah datang ke dunia ini. Bertobatlah, Bu, waktunya sangat dekat. Jangan sampai waktunya habis. Ya, saya sudah bertobat, Mas Aris Bata. Saya sangat bertobat kepada Allah. Dan tobat saya dengan tobatan nasuha, saya mengimani bahwa Allah Tuhan saya, Al-Quran adalah kitab suci saya, dan Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi terakhir yang saya imani. Dan Yesus Kristus, saya mengimani beliau sebagai Nabi Isa. Jadi saya sudah bertobat. Jadi Mas Aris Bata, monggo sama-sama kita bertobat ya sebelum datangnya hari kiamat. Ini sudah di akhir zaman. Perlu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan perlu kita cari jalan yang benar untuk kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Begitu ya Mas Aris Bata. Terima kasih atas pertanyaannya.
Kemudian ini datang dari pusing amat bro. Pusing amat bro. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman, ini pertanyaan kayaknya semuanya juga tahu siapa Allah. Allah tidak kelihatan, Allah tidak tampak, dan dia tidak diperanakkan. Allah ada di ars, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita berada di rahim seorang ibu, membentuk kita sedemikian rupa, mata, telinga, kaki, hidung, dan kita lahir ke dunia ini. Kemudian kita diberi rizki, kita dikembangbiakkan, dan kita menjadi manusia yang punya akhlak, mempunyai akal dan budi. Insya Allah manusia yang soleh dan solehah. Jadi ini lagi di dalam Al-Quran, ini dari pengamat bro nih, pusing amat bro. Di dalam Al-Quran ayat mana Allah bersabda langsung kepada Muhammad sehingga Anda begitu yakin kalau Allah yang di dalam Al-Quran itu benar? Jadi gini ya, pusing amat bro. Kalau tidak membaca Al-Quran pasti banyak pertanyaan di kepala Anda, karena di dalam kitab yang lain kadang belum tentu yang ada di Al-Quran ada di kitab yang lain. Jadi memang harus untuk mencari kebenaran itu, mau tidak mau kita harus belajar Al-Quran. Kita belajar membaca dan tahu tafsirnya dan tahu artinya. Itu mau tidak mau. Nah, ini Allah bersabda langsung kepada Muhammad sehingga Anda begitu percaya dan yakin kalau Allah yang di dalam Al-Quran itu benar. Ya, jadi Allah tidak bersabda kepada Nabi Muhammad, tapi Allah menurunkan langsung ayat-ayat, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Jadi semua yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Oke, jadi pengamat bro, pusing amat bro. Jadi harus belajar Al-Quran. Mau tidak mau, kalau Anda merasa tidak yakin dengan diri Anda sendiri, buka Al-Quran. Gak apa-apa. Itu untuk mencari jalan kebenaran, harus buka Al-Quran ya. Oke, terima kasih. Ini datang dari Ida Safira. Ida Safira, apa kabar Mbak yang dari Solo? Mbak Ida Safira dari Solo ya. Apa kabar? Terima kasih sudah masuk komen di video saya. Ini pertanyaannya, apa nikmatnya jadi orang muslimah? Oh, jadi orang muslimah sangat nikmat sekali. Yang pasti nikmat Islam. Yang kedua nikmat iman, itu sangat nikmat sekali. Di situ ada ujian, di situ ada rasa syukur, di situ ada takwa, ikhtiar, ikhlas, dan di situ masih banyak lagi. Jadi nikmatnya menjadi muslimah seperti itu. Allah akan menguji kita. Kita harus bagaimana? Kita harus pandai bersyukur. Kita harus bagaimana caranya supaya kita menjaga diri kita dari dosa. Bagaimana supaya kita tetap aman di jalan Allah, tidak keluar dari jalurnya. Itu nikmat, sangat nikmat. Jadi Mbak Ida Safira dari Solo, jalankan perintah Allah, mencoba untuk mengimani Allah, mencoba untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Itu nanti akan nikmat, akan terasa nikmatnya. Oke, ini Mas Bagong Bokir, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mas ya. Ini setia sekali. Absen Mas Bagong Bokir, selalu absen. Makasih ya Mas ya. Ini dari Heri Casanova. Heri Casanova, kalau dari pernyataan Anda yang mengatakan Tuhan Yesus tidak menjamin masuk surga, sudah terlihat kalau Anda ini Kristen KTP, jarang baca Injil. Ini aku beri dalil ucapan Tuhan Yesus, ini aku beri dalil ucapan Tuhan Yesus untuk membuktikan ucapan Anda itu tidak benar. Injil Yohanes 5:24. Aku bersabda kepadamu, sesungguhnya barang siapa
yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutusku, aku mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum dan tidak turut dihukum. Sebab Dia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Bagaimana? Mau aku beri dalil ayat lain? Nah, ini Heri Casanova ini mengatakan kalau saya adalah Kristen KTP. Kemudian dia memberikan ayat dari Injil Yohanes, mengutip dari Injil Yohanes 5:24 yang mengatakan kalau Tuhan Yesus bersabda, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, nih dengar-dengar ya, nih dengar baik-baik ya supaya kalian semua jelas, supaya kalian paham baik yang muslim maupun yang non muslim. Injil Yohanes 5:24. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku. Perkataanku, ku itu Yesus. Barang siapa yang mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia. Dan percaya kepada Dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Aku itu Yesus. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini Yohanes. Ini Heri Casanova. Sudah terlihat ya bahwasannya di Injil Yohanes 5:24 itu Yesus pun mengakui kalau Dia diutus oleh Allah. Dia diutus oleh Allah. Ini jadi orang-orang di luar sana tidak paham ayat ini, tidak paham. Mereka mengimani Injil Yohanes ini, tapi tidak paham kalimat-kalimat Yesus. Saya juga nggak tahu kenapa mereka mengartikannya. Saya juga nggak ngerti bagaimana cara mereka mengartikannya. Dengar ya. Sesungguhnya, saya ulang lagi ya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutusku, Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ini jelas loh, sangat-sangat jelas ini. Ini ayatnya jelas ini. Ini kalimat Yesus ini. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, aku itu Yesus. Mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia, percaya kepada Allah yang mengutus aku. Ini bukankah Yesus diutus sama Allah? Jadi Yesus itu diutus sama Allah. Yesus mengakui di dalam Injil Yohanes bahwasanya Yesus itu diutus sama Allah. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia, percaya kepada Allah, Allah yang mengutus aku. Jadi di dalam Injil Yohanes pun sudah jelas bahwa Yesus mengakui bahwa beliau diutus sama Allah. Nih sudah jelas ya. Jadi Mas Heri Casanova di kalimatnya coba dipelajari lagi ya, yang di Injil Yohanes ini ayat 5:24 ini dipelajari lagi. Ini perkataan Yesus sendiri ya. Jadi sudah jelas ya bahwa Yesus mengakui kalau Dia diutus sama Allah. Nah, ini sudah cukup segitu aja teman-teman. Saya menulisnya hanya beberapa komentar. Jadi komentar dan pertanyaan saya nggak banyak hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support saya, yang sudah komen, baik dan buruk itu ada pro dan kontra ya. Tapi kita sikapi dengan bijak. Karena saya pribadi Kristianti, saya sangat mencintai kalian semua, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kita adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk yang dikembangbiakkan di bumi ini untuk menempati bumi ini, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.